Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya, Bapak. Wa tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Gimana Teh Silmi? Ya, jadi di sini kita insya Allah mau sharing aja ya tentang pengalaman hidup. Yang Kita ambil hikmahnya, soalnya kan ibaratnya kayak gini. Kadang kita tuh cuma sekedar masuk tuh kan teori tanpa tahu gimana bener gak. Tapi kalau pengalaman hidup tuh ya udah pasti bener tuh, itu pengalaman gitu. Betul. Kalau cuma teori kan ya udah emang bener kayak gitu, ya udah lewat. Tapi kalau pengalaman hidup beneran kan itu udah pengalaman gitu. Betul. Coba hikmah apa yang dia dapat? Malu asli. Atau hari ini Teh Silmi dulu. Kalau aku sebenarnya kan kejadian di kehidupan kita banyak ya. Tapi kalau hari ini aja. Jadi Ternyata kehidupan kalau aku pribadi kadang kita tuh fokus terhadap, jadi kan sebenarnya kemarin tuh aku tuh sedih gitu. kenapa sedih? Ya adalah, jadi intinya kadang kita tuh hanya fokus kepada sebuah kesengsaraan, ya nggak sih gitu padahal banyak banget kebahagiaan yang udah kita dapat. Atau kadang kala kita tuh merasa tersakiti hanya karena fokus kepada orang yang menyakiti kita, padahal di kita tuh banyak banget yang menyayangi kita. Betul. Kayak udah disakiti satu orang tuh kayak kepikiran, kenapa, nangis, sakit hati berkepanjangan gitu. Padahal pas aku tuh kan buka hadiah gitu dari saudara gitu. Terus kayak Masya Allah hadiahnya gitu tuh kayak Apa hadiahnya? ya ada. Terus kayak ngapain sih aku kemarin sedih cuma karena fokus oleh orang yang menyakiti aku. Betul. Padahal banyak banget keluarga aku yang menyayangi aku. Betul. Gitu. Atau misalnya kayak keadaan, kadang kita tuh merasa sengsara dengan sebuah cobaan, padahal nikmat dari Allah, kebahagiaan yang udah Allah kasih itu banyak banget, Tidak terhingga ya. ya. Kayak gini aja, kayak banyak kan aku dapat curhatan dari anak-anak tuh kayak, kenapa ya aku tuh misalnya nggak lulus kuliah, misalnya SNM udah dicoba gagal, SBM gagal, mandiri gagal, kayak seolah dunia tak berpihak denganku. Betul. Kadang kita tuh cuma fokus dengan itu, padahal Allah tuh udah ngasih banyak banget kenikmatan. Dan kalau kita mau berpikirnya lebih positif, itu kita berpikirnya, oh iya tapi kita tuh udah bisa sampai SMA. Di luar sana masih banyak yang buat SD aja susah gitu. Tapi kadang kita tuh merasa dunia tak berpihak denganku. Betul. Kenapa gitu. Itu sih pengalaman hari ini yang aku baca. Mungkin seuzon ya. Seuzon kali ya. terhadap takdir Allah. Apa untuk pengalaman hidup? Bukan pengalaman hidup, kan kemarin ya baru selesai 30 juz di mana? Di Tangerang, Semarang. Nah, terus gimana nih perasaannya? Kalau aku pribadi kan sebenarnya emang udah pengen ngafal tuh udah dari dulu banget, dan emang selalu nyicil sih dari dulu. Kalau ngedengar orang lain kan kalau ngafal tuh selalu suka ada ujiannya gitu. Kalau aku tuh karena dari dulu juga emang udah nyicil, jadi kadang nih ujian. Sebenarnya kalau ujian dari ngafal aku apa? Kan ada orang tuh yang pas lagi ngafal orang tua meninggal atau apa. Tapi aku mah selama ini emang udah dari dulu teh nyicil gitu. Jadi pas itu emang pengen nyelesain gitu. Nggak tahu ya ayah aku meninggal juga itu ujian dari aku pas ngafal atau bukan, aku nggak tahu sebenarnya. Karena saking panjangnya kan orang tuh kalau baru ngafal dikasih ujian saat itu. Kayak aku mah emang udah dari SMP ibaratnya awal aku ngafal, jadi kayak ya nggak tahu ujian yang mana sebenarnya pas aku ngafal, aku juga nggak tahu. Betul. Terus kayak cuma dulu mungkin ya kayak kalau misalnya kayak pas taruh dulu pas yang awal dulu aku pernah berpikir kayak gini, kalau misalnya dulu sampai beneran nikah gitu ya dulu, kayaknya aku nggak sempet ngafal buat nyelesain gitu. Karena kan akhirnya itu di tahun 2002 awal, dan kayaknya itu nggak akan bikin aku tuh selesai. Karena aku tuh ngerasa kayak kalau aku nikah aku nggak jadi dong ngafalnya. Nggak tahu ya Allah tuh tiba-tiba benar-benar nggak ngasih jalan kemudahan ya, mungkin karena ada kebaikan yang masih bisa kamu lakukan ketika kamu masih single. Asik. Tapi emang benar dong. Iya. Jadi itu ada waktu buat mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Iya. Jadi aku mah selalu ngerasa kayak
ya mungkin Allah tuh masih menyendirikan aku tuh, ya mungkin banyak kebaikan yang bisa aku lakukan untuk saat ini, karena mungkin kan kalau udah menikah kan ibaratnya semakin terbatas ya apa Iya. yang kita lakukan, karena apa-apa juga harus izin gitu Betul. kan ke suami tuh, kayak nggak bisa, kita masih bisa melakukan kebaikan tapi nggak sebebas ketika single gitu ibaratnya gitu sih. Karena emang terikat gitu ya. Cuma bisa bersyukur lah gitu kan ujungnya gitu. Kayak sekarang apa yang Allah kasih, apakah ketetapan Allah, ya udah jalani aja. Iya. Karena kan itu ya kayak meningkatkan keimanan seseorang. Kalau misalkan kita pengen di level yang tinggi, otomatis Allah juga bakal ngasih terus menerus kayak ujian cobaan. Sama aku juga kayak gitu. Kayak kita minta sama Allah, ya Allah aku pengen jadi orang kuat. Maksudnya pengen jadi orang yang kuat gitu, orang yang bisa, pokoknya pengen jadi mukmin yang terbaik gitu kan. Ketika kita minta itu sama Allah tuh dikasih ujian bertubi-tubi gitu kan. Kenapa? Karena ya itu kan kita aja dari SD mau naik ke SMP pakai ujian, terus sekarang kita pengen masuk surga misalkan, atau pengen jadi mukmin yang paling kuat, tapi tanpa ujian ya nggak akan nyampe gitu kan. Kayak gitu. Dan emang itu sih kayak ngehadapin berbagai macam ujiannya agak perlu perjuangan, dan emang di situ proses kedewasaan dimulai gitu kan. Karena dewasa itu seberapa kita bisa menghadapi ujian yang ada di kita. Karena kan keimanan seseorang juga dilihat dari situnya gitu kan. Iya Dak, kan emang di Quran juga udah disebutin kan, kalau kau beriman maka pasti kau akan diuji gitu. Makanya kadang kita juga emang nggak sempurna ya, maksudnya ibaratnya iman tuh turun dan naik gitu. Dan kayak kadang aku tuh maksiat lagi misalnya ibaratnya, makanya maksiat lagi, atau misalnya kayak dapat ujian lagi yang kadang kita tuh hilang rasa syukur atau apa. Tapi kayak hal yang paling aku takutin itu kalau misalnya pas dapat ujian, ya Allah aku paling takut kalau ujungnya aku dapat ujian aku malah pergi meninggalkan kau, aku paling takut gitu. Jadi makanya sebisa mungkin kayak, ya Allah jangan tinggalin aku, mau ujian sebesar apapun semoga aku selalu bersama dengan kau. Selalu kayak, karena gak semua orang bisa dapat itu, karena banyak juga orang yang gak tahan dengan ujian, dia meninggalkan kan. Betul, malah berbalik ya. Iya, aku tuh kadang kalau udah di level sedih banget gitu, kayak ya Allah kok gini banget, tapi ya Allah jangan tinggalin aku gitu. Kalau aku dihituin kayak ibaratnya kayak kenikmatan yang kita pengen tuh, terus Allah tuh belum ngasih gitu ibaratnya, kayak apa ya Allah, yang penting kau tetap mau gitu loh sama aku tuh, kayak kau tetap membimbing aku buat menjadi yang lebih baik, kau tetap ibaratnya jangan tinggalin aku. Sedih banget gak sih kalau Allah ninggalin kita kan? Tapi ya jadi setiap ada musyilah gitu, ada ujian, cobaan dan sebagainya, pada hakikatnya itu dikembalikan lagi kan kepada Allah gitu kan. Tapi terkadang gitu kan, manusia, namanya juga manusia, selalu lupa dengan penciptanya, padahal penciptanya tidak akan lupa terhadap hambanya. Kayak gitu. Dan aku juga pernah sih ngerasain kayak gitu, bahkan kayak ngerasa Allah tuh kenapa ya nggak nolong aku gitu. Iya. Kadang ada berontak, pasti ada dong. Lagi down gitu tuh, lagi down terus emang bener-bener kayak terpuruk gitu, kayak gak ada penolong satupun. Lagi benar-benar butuh tapi apa Allah tuh belum nolong saat itu. Bahkan kayak kita nyari pengertian ke orang-orang pun orang-orang tuh gak ngerti. Dan itulah gitu kan, justru di situ ya itunya kayak ujiannya gitu kan. Apakah kita masih tetap ingin mempertahankan, masih percaya terhadap masih ya percaya dan juga beriman kepada Allah atau enggak gitu. Karena kayak gitu kadang suka ngerasa gak ada yang nolong kita gitu kan. Karena kan aku juga pernah kayak nyerita ke teman gini pengen di ngertiin, dan ujung-ujungnya ya udah sekedar bercerita aja dan akhirnya nggak ngerti gitu. Mereka mendengarkan tapi tidak mengerti bagaimana perasaan kita. Karena kan ya itu kembali lagi ke karena emang nggak ada yang bisa paham diri kita selain diri kita sendiri dan Allah sih tentunya. Sebenarnya kalau pengalaman itu banyak, mau pengalaman terpuruk itu sebenarnya setiap hari, bukan coba Ya karena ujung-ujungnya mengolah hati setiap hari itu. Tapi aku selalu percaya kalau misalkan tapi gini ya,
kalau menurut aku ujian, cobaan atau rintangan yang ada di depan kita itu tuh jadi, kalau menurut aku ya, kadang ketika ada rintangan atau ujian, cobaan, aku tuh suka nggak tahu kenapa, kayak candu Asik. bener-bener kayak pernah gitu sesekali iya. kayak candu, ya Allah gak apa-apa kasih aja ujian, karena apa, karena misalkan aku pengen jadi orang yang dewasa, aku pengen bisa gini, berarti aku harus ngelewatin ini. Kalau misalkan aku gak bisa ngelewatin ini, gimana aku mau loncat ke yang selanjutnya gitu, ke episode selanjutnya gitu. Terus kadang suka juga, kenapa, karena di saat-saat sulit, biasanya di saat misalkan kita lagi belajar gak masuk atau pokoknya apalah, segala keterpurukan atau masalah-masalah hidup gitu kan. Di saat itu kita tuh dekat banget sama pencipta kita, ya nggak sih? Karena kita tuh minta, apalagi dekat-dekat ujian, kayak ya Allah bantu saya benar-benar butuh engkau gitu kan, tolong tolong sabitkan, tolong tetapkan ini hafalan kita, saya menitipkan hafalan dan lain sebagainya, kayak emang deket banget gitu. Jadi fi ba'dil ahyan emang suka gitu. Kalau aku sih aneh, maksudnya suka gitu, kayak ya Allah ini kesempatan buat kita buat dekat sama Allah, kapan lagi kalau misalkan, karena apa, kalau misalkan kita di kehidupan yang emang nyata, maksudnya kita tuh happy aja dan lain sebagainya, kadang kita tuh lupa untuk bersyukur gitu kan, karena kan manusia ya, namanya juga manusia dikasih kenikmatan lupa bersyukur. Tapi ketika dikasih ujian, kasih cobaan, balik lagi datang gitu, jadi cuma minta lupa untuk berterima kasih kayak gitu. Jadi aneh aku juga, kenapa ya pernah ada di posisi itu gitu. Kayak gitu. Kalau aku mah sebenarnya bukan candu dengan masalah ya. Tapi nggak candu juga sih Kalau sebenarnya. aku ya, aku mau sharing aja, maksudnya kayak aku bukan candu dengan sebuah ujian, cuma kadang kan nggak semua orang tuh bisa untuk membaca ujian itu apa maksud Allah. Terus ada yang ya udah pas datang ujian teh, ya Allah kenapa sih ini terjadi, tapi dia nggak mau berpikir apa yang ini Allah kasih. Nah kalau aku mah, misalnya sekarang ujian ke aku, sedih, berat, nangis, tapi pas udah lama kelamaan aku akan tetap mempelajari ujian itu tuh buat apa sih. Nah kayak misalnya sesuatu yang aku tuh sebenarnya nggak ingin ini terjadi, tapi ternyata terjadi di kehidupan aku, lalu lama kelamaan aku akan membaca, oh ya Allah, ternyata waktu itu Engkau ngasih aku kayak gini tuh buat ini ya. Karena kadang kita tuh kan ngelihat kehidupan orang tuh apa ya, misalnya orang lain bahagia, kita ikut, kayak kita kadang ngerasa kayak kok orang lain tuh hidupnya tuh kok enak banget gitu. Padahal hidup kita juga bisa aja enak loh, karena Allah tuh maha adil. Cuma memang kita tuh belum mengalami semua kisah di kehidupan kita. Betul. Bisa aja emang di waktu ini dia udah dikasih kebahagiaan, kamu malah lagi dikasih ujian. Iya. Nah kalau kamu udah membaca kehidupan kamu semuanya, oh di level yang di sini kamu nih yang bahagia, dia yang nanti sengsara, ibaratnya kayak gitulah. Kasih ujian bukan sengsara, kasih ujian. Jadi emang kita tuh jangan nganggap kehidupan orang lain kok bahagia banget, hidup kita juga bahagia kok, cuma emang belum mengalami semua. Betul. Karena ya kita belum bisa melihat kisah kita seluruhnya, karena cuma Allah yang tahu. Betul. Kehidupan kita yang sebenarnya. Dan juga ini sih, kayak setiap orang beda-beda dalam menghadapi masalah. Ada yang memperlihatkan bahwa dia itu banyak masalah, dan ada yang memperlihatkan bahwa dia itu emang punya masalah tapi bisa mengontrol diri, mengontrol emosi. Dan juga ketika misalkan kesel atau misalkan punya beribu masalah, tapi anak pernah punya teman, kayaknya tuh kalau misalkan dia cerita tuh, ternyata masalahnya lebih gede ya, lebih berat dari yang masalah anak hadapi. Tapi dia tuh tetap bisa tersenyum di hadapan banyak orang, tetap bisa bersosialisasi dengan banyak orang, tetap bisa belajar, tetap bisa fokus dan lain sebagainya. Karena suka mikir kalau misalkan Ana di posisi dia, mungkin ya udah kayak stres dan lain sebagainya, tapi dia tuh bisa mengatur. Padahal di balik kebahagiaan itu ada ya rasa sakit hati dan lain sebagainya, tapi bisa gitu dia tuh membalutnya dengan, karena dia itu percaya pertolongan Allah itu pasti ada gitu, kayak gitu. Terus masalah tadi kan misalnya kan pasti berhubungan dengan
kita bisa gak melatih rasa syukur ya atau enggak. Kadang kan kita tuh kayak yang ngerasa kita paling sengsara itu karena kita lagi di fase kita kayaknya nggak bersyukur gitu. Iya, betul. Baik kalau misalnya kayak aku lagi di fase yang aku tuh lagi nggak bersyukur ibaratnya. Atau misalnya kayak tuntutan keluarga atau tuntutan lingkungan sekitar yang membuat kita jadi orang yang nggak bersyukur. Kayak misalnya, kok kamu jadi kayak gitu doang misalnya, ibaratnya profesi atau apa gitu. Kamu kayak gitu, jadi kayak gitu dong, kayak ini nih misalnya. Itu pasti lebih gede atau gimana. Kayak dalam hati aku tuh, kalau gara-gara tekanan mereka kita jadi orang yang nggak bersyukur, lantas cari sesuatu yang bisa kita tuh menambah rasa syukur lagi. Karena kan kadang orang nggak paham keputusan kita di sini tuh ya ada sesuatu sebenarnya, bukan karena aku nggak mau lebih sukses atau apa gitu. Jadi kan kalau kita nyari sesuatu kayak misalnya, di luar sana mah buat sekolah, buat kerja juga belum tentu orang lain bisa. Ada orang yang misalnya nyari kesana kesini makan susah, atau misalnya kerjaan kagak dapet. Betul. Segini mah aku udah alhamdulillah. Banyak orang yang udah kerja pun kayak nggak tahu berapa misalnya kayak gitu. Tapi kadang tuh gitu tuntutan yang orang-orang yang mungkin ibaratnya melihat dunia membuat kita tuh jadi generasi yang nggak bersyukur. Nah, makanya kita harus pintar-pintar nyari sesuatu yang bisa menambah lagi rasa syukur kita. Berarti lingkungan juga berpengaruh nggak? Iyalah. Tapi kalau misalnya kayak keluarga kan mungkin susah ya, karena kita nggak bisa memilih keluarga kita terlahir dari apa, kita Dari seperti lahir. apa Kalau maksudnya. terlahir dari apa sama semuanya. Kita terlahir ya dari keluarga yang bagaimana, keluarga besar. Tapi kan kita bisa mengolah hati aja sebenarnya, kayak sesuatu yang kita tuh jadi nggak kufur nikmatin. Betul. Berarti itu poin yang benar-benar penting ya, rasa syukur. Harus dicari sebenarnya. Tapi itu sih kayaknya yang ngebedain seorang mukmin, apakah dia mau bersyukur atau kufur dalam nikmat gitu, dalam rezeki yang Allah berikan. Iya. Sebenarnya banyak ya kalau misalkan pengalaman hidup, apalagi bersinggungan dengan orang-orang yang kebanyakan orang. Semakin kita mengenal banyak orang, semakin kita mengenal banyak karakter orang. Iya. Tapi itu kalau menurut aku gitu ya, jadi kita tuh banyak referensi gitu loh. Nah, kayak misalkan gini ya, kan dulu aku kan pernah SD, ya pernah lah ya. Masa langsung kuliah? Pernah SD, kan SD, terus SMP, terus SMA, ya maksudnya alhamdulillah gitu, tergolong orang yang nggak tahu ya SKSD, bukan SKSD, jadi aku suka gitu kan, kalau misalnya bergaul sama orang tuh suka. Nah, jadi kan tahu ya ini karakternya gini, 1, 2, 3 kayak gini pokoknya tahu. Nah, jadi misalkan nih kemarin di SMA tahu kan mengenal orang-orang banyak. Ya nggak satu sekolah sih, maksudnya banyak gitu kan. Terus jadi tahu kan, oh dia sifatnya kayak gini karena kita pernah menghadapi orang-orang seperti itu. Dan ini tuh apa? Ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Ketika kita masuk ke jenjang berikutnya atau ketemu orang-orang di luar beda lagi gitu maksudnya. Kayak kemarin kan kayak di SMA kayak gitu. Terus masuk ke kuliah nih. Jadi kita tuh nggak usah bingung, nggak perlu bingung. Jadi nggak bingung gimana cara menghadapi dan lain sebagainya. Karena aku kayak masya Allah ya gitu, Allah itu menciptakan manusia dengan segala rupanya, dengan berbagai macam akhlak dan lain sebagainya. Tapi sama gitu sebenarnya. Maksudnya gini, kayak kemarin pas masuk ke perkuliahan, nemu orang kayak gini, nemu orang, ini tuh sifatnya bener-bener kayak teman aku dulu tuh pas di SMA. Jadi kayak tinggal neplak gitu, nggak kayak tinggal ngelihat oh kayaknya, terus anak kayak cuman nebak, kayaknya kalau dia marah kayak gini, kayaknya kalau misalkan dia marah harus kayak gini dan kayak gini karena dulu anak pernah punya teman kayak gini gitu kan, tipenya sama, ternyata bener kayak gitu. Dan itu tuh emang kalau menurut anak sih bersyukur banget gitu, karena dengan itu, dengan kita mengenal banyak orang, kita tuh bisa tahu karakter orang-orang, dan ketika kita menemukan orang lain dalam karakter yang sama, kita itu nggak bisa memposisikan. Jadi nggak capek gitu, nggak capek 2 kali, nggak harus, gimana ya ini, karena gitu kan, yang hidupnya bukan yang hidup namanya, yang nggak terlalu sosialisasi banyak dengan kebanyakan orang, kadang gimana ya ini cara menghadapinya, kalau kan kayak ngerasa gak enak dan sebagainya karena belum terbiasa berhadapan dengan orang-orang gitu kan.
Jadi hikmahnya apa? Ayo kita bersosialisasi dengan kebanyakan orang gitu kan. Untuk bersosialisasi itu sangat penting. Jadi bersosialisasi dan juga kenal banyak orang itu penting kan, apalagi nanti kan kalau kita udah gede, maksudnya udah ya berumah tangga dan lain sebagainya. Iya, siap. Kayak untuk bisnis dan lain sebagainya ini sangat butuh gitu kan, sangat dibutuhkan kan untuk apa namanya, Iya, teman-teman. Betul gak sih? Tapi untuk memilih teman yang baik, bukan teman yang baik kayak teman diajak curhat dan sebagainya, atau teman dekat, itu juga harus apa namanya, memilih gitu kan. Memilih, nggak semuanya dijadikan teman, enggak kan. Tapi untuk bersosialisasi itu harus, menurut aku sih gitu, penting, dan bahkan bisa disebut dituntut lah. Iya. Untuk memudahkan juga kan, kayak gitu. Gimana pendapat? Iya, menurut aku emang penting banget, apalagi kalau aku mah gitu ya, misalnya kan dulu yang awalnya mungkin dari pondok doang gitu ibaratnya kan, maksudnya SD nggak, walaupun nggak negeri ada keislamannya, SMP mondok, SMA mondok, terus pas masuk kuliah kan umum tuh, ya otomatis kan tapi kayak mempelajari karakter tuh kayak bertahap, dari SD oh yang kayak gini, SMP oh orangnya kayak gini, SMA kayak gini, pas kuliah yang bercampur baur tuh kan, nggak semuanya, kalau aku di umum nggak semuanya Islam, jadi pasti ada yang di luar itu, tapi kita tuh aku tuh jadi tahu oh yang non muslim tuh kayak gini. Jadi kayak nggak kaget gitu ketika nanti bertemu dengan non muslim yang kemudian hari mungkin aku bisa temuin di mana aja. Terus itu juga aku belajar yang baik-baiknya kayak gitu. Pokoknya kita mah kan mengikuti sesuai yang menurut aku baik, ya berarti itu yang aku ambil. Kita mah bisanya ambilnya yang baik-baiknya dari semuanya gitu. Tapi dari mengenal itu, dari banyak itu, aku jadi gak kaget gitu loh pas misalnya ketemu sama yang beda. Oh iya, yang kayak gini mah kayak gini nih gitu. Sebenarnya banyak sih kalau misalkan ngomongin hikmah kehidupan. Kadang kalau dipikirin tuh kayak gitu, bingung. Gimana? Apalagi suka bingung kan, apalagi kalau live kayak gini. Tapi kalau lagi berdoa kayak gak selesai karena saking banyaknya yang pengen dicurhatin, karena itu kan berarti kan pengalaman hidup ya yang dicurhatin itu. Gak mungkin kita nyurhatin pengalaman orang lain. Ya Allah, si fulan mengalami ini, tolonglah ya, enggak gitu, kecuali yang mau curhat ke kita. Maksudnya kayak kalaupun kita ngedoain orang lain juga nggak akan sepanjang itu maksudnya. Tapi kalau kita nyurhatin diri kita kan nggak beres-beres tuh. Karena kita tahu apa yang mau dicurhatin, apa yang mau diomongin. Ibaratnya aku umur 23 tahun lebih. Ya udah sama, 23 tahun. Belum 23 kamu mah. Ya kan maksudnya tahun ini atau 23. Gimana berarti pengalaman hidup aku yang udah 23 tahun kalau dicurhatin satu-satu bisa 23 tahun lagi ya tuh. Gitu kan ibaratnya. Betul. Masya Allah ya. Ternyata pengalaman hidup setiap orang itu berbeda-beda, dan respon setiap orang juga beda-beda. Iya. Ada yang bisa mempelajari itu, ada yang enggak. Jadi terus susah senang juga itu sebenarnya ujian. Senang juga kalau kita nggak bersyukur, berarti kan kita nggak selesai itu dalam ujian kesenangan itu, ya nggak sih? Betul. Kadang kan tadi udah Nadia bilang kan, kita bisa lupa ketika kenikmatan datang. Padahal pas nikmat datang itu adalah sebuah ujian. Bisa nggak hambaku ini bersyukur ketika aku kasih? Gitu. Kalau kita bisa bersyukur, berarti kita bisa melewatinya. Gitu. Atau misalnya pas dapat ujian, kalau kita nggak kuat, ya itu mah kalau ujian sih mungkin tiap orang bisa nyadar ya. Ini aku diuji cuma pas lagi seneng itu sih tadi. Itu tuh yang kalau menurut aku itu yang paling berat sih. Ya. Kalau misalkan diuji dengan suatu malapetaka atau ujian, bencana dan lain sebagainya, itu udah jelas. Gampang banget buat balik ke Allah. Dan juga itu udah jelas loh, maksudnya labelnya itu ujian gitu, ujian. Betul. Dan kita tuh pasti balik gitu kan. Tapi kalau misalkan dalam kesenangan, dalam rafahiyah gitu, itu susah. Susah tuh apakah kita bisa sadar nggak ini kita tuh diuji sama Allah dengan kesenangan, kekayaan dan lain sebagainya, dengan ya mungkin sebagian nih kepintaran dan ya banyak gitu kan. Kan misalnya dapat kesenangan, definisi syukur artinya ketika kita mendapat kesenangan itu kita harusnya bisa ibadah kita bertambah baik, karena kan kesenangan yang didapat. Tapi kan jarang yang kayak gitu. Harusnya itu kayak orang yang
gimana ya, maksudnya kayak oh ya, dan kadang kita tuh gini, sikap kita ke Allah tuh pas dapat ujian mah kan bisa aja, ya Allah pengen kau balik ini maka aku akan gitu kan, nazar ibaratnya. Jadi kalau tuh kalau Allah udah nuntasin masalah ini, aku bakal akan melakukan ini. Padahal harusnya kalau misalnya kesenangan pun kesenangan dapat, oke aku kesenangan ini aku udah dapet, ya Allah aku akan berinfak lebih banyak lagi, aku akan sholat malam lebih baik, lebih sering lagi, tak akan terlewat, ya kan? puasa lebih semangat lagi, kan kayak gitu ya, harusnya semakin nikmat itu bertambah gitu. Tapi kan kadang ya apa istilahnya yang kalau kita tuh istidraj itu kan justru kenikmatan terus kita dapat tapi amal kita nggak bertambah. Itu tuh harus sebenarnya itu harus jadi muhasabah buat diri benar. sendiri ya nggak sih? Iya. Kadang kan suka ada orang yang merasa dirinya alhamdulillah saya mah pintar-pintar aja, saya mah solehah aja, tapi alhamdulillah nggak ada uji. Alhamdulillah saya mau dapet suami yang baik banget ke saya ibaratnya kayak gitu. Yang ngedengernya misalnya gitu, tapi di amal gak bertambah kan itu sia-sia juga sebenarnya. tapi itu emang kenyataannya kayak gitu. Dan makanya dan emang ada istidraj itu gitu kan. Iya. Cuman ini tuh nggak kerasa gitu kan. Jadi kesimpulannya Ayo bersyukur, bersabar, salat, musta'in bisa bis-sabri beli was-shalah. masalah. Tapi emang bener ya. Jazakallahu khairan katsiran, sekian dari kami. Ya, mungkin semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.